Halo teman-teman rahasia investasi sukses, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Ruby Herman. Nah, saat ini saya sedang berada di Sahid Sudirman dan di belakang saya ada klinik Takenoko. Nah, dengar-dengar nih klinik melayani banyak ekspat dari Jepang. Saya penasaran nih, kita akan cek dan ngobrol-ngobrol bersama dokter yang ada di klinik Takenoko. Simak video berikut ini. Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk kita nonton sama-sama. Nah teman-teman, saat ini kita sedang bersama Dr. Azuma di Takenoko ini. Halo Dr. Azuma. Halo. Moshi-moshi. Hajimemashite. Keren moshi-moshi. Oke, nah tadi kan saya lihat, bagus banget ini kliniknya. Nah saya mau nanya nih Dr. Azuma, sebenarnya ini Takenoko ini apa sih? Takenoko ini sejak kapan dan juga ini emang melayani khusus ekspat Jepang aja atau bisa general? Karena saya lihat, wah ini kan nuansanya Japanese banget gitu. Nah mungkin gimana ya dok? Baik, jadi klinik Takenoko itu adalah klinik yang berdiri pada tahun 2004. Ya. 2004, oke. Iya, jadi klinik ini sebenarnya adalah klinik umum. Nah, kita melayani semua pasien. Nah, dan kita terutama di outpatient atau rawat jalan, poli ya. Oke. Nah, sebelumnya selamat ya udah Sweet 17. Oh iya, Sweet 17 ya. Iya, Sweet 17. Oke. Iya. Nah, dan kalau selain rawat jalan yang seperti biasa, poli gitu. Nah, kita kuat di one day care. Ya, one day care itu mungkin belum terlalu kedengeran ya kalau di Indonesia. Nah, tapi itu sebenarnya treatment, perawatan medis yang dapat dilakukan kurang dari 6 jam. Seperti apa aja, dok? Perawatannya? Jadi misalnya nih pasien kita ada yang punya asma. Nah, asma itu kan dia harus dikontrol dan saat terjadi serangan pasiennya sesak itu kita harus relief symptom, mengurangi sesaknya. Nah, yang paling sering kita gunakan nebulizer atau kita asapkan. Nah, itu bisa dilakukan less than 6 hours, jadi itu masuknya one day care. Oke, jadi pokoknya 6 jam sekitar segitu ya. Selain itu apa lagi dok? Nah, kalau selain itu, misalnya pasien datang dengan demam. Nah, itu bisa kita berikan terapi seperti infus atau penurun panas melalui cairan infus agar mengurangi gejalanya sehingga pasien tidak terlalu berat gejalanya. Jadi di sini jadi selalu ada dokter yang jaga tadi ya untuk konsultasi dulu kan. Ini cocoknya di apa? Atau tadi kan ada fisioterapi juga. Nah itu juga menerima resep atau misalnya rujukan dari manapun gitu, dokter manapun gitu ya? Iya bisa. Jadi kalau alur pasien secara umum sih pasien datang itu didaftar dulu dan akan masuk ruang periksa dulu. Jadi akan diperiksa oleh dokter kami. Nah terus nanti akan diarahkan apakah obat saja atau misalnya butuh pengobatan lain atau butuh tindakan seperti fisioterapi atau macam-macam. Oke, tadi dok, sebenarnya Takenoko ini apa sih artinya? Oke. Kita mulai dari situ aja sebenarnya. Iya, tapi sebetulnya saya masih penasaran nih. Jadi Takenoko ini berasal dari bahasa Jepang. Nah, Takenoko itu artinya bamboo shoots atau rebung ya. Rebung. Iya. Jadi mungkin ternyata ada juga ya di sana ya di Jepang ya. Ada juga. Sering di makanan tradisional juga. Iya. Jadi mungkin maskot kita itu, nah itu sebenarnya kepalanya kan bentuknya agak segitiga runcing gitu. Nah itu adalah bentuk rebung. Oh ini rebung. Iya. Oke. Saya pikir yang lain, pensil bukan ya. Kalau nggak dijelasin sih banyaknya salah pahamnya begitu ya. Takenoko adalah rebung ya. Iya. Namanya siapa dok? Takenoko-kun. Takenoko-kun. Artinya kun itu apa sih artinya dok? Kun itu biasanya akhiran panggilan untuk anak laki-laki. Gitu. Oh, kirain Takenoko-san. Bisa juga dok ya. Iya dok. Dan tadi rebung ya. Nah, filosofinya apa sih dok? Jadi Takenoko rebung itu awalnya
Rebung itu saat musim dingin, kalau di negara 4 musim ya, saat musim dingin itu dia akan bertahan di dalam permukaan tanah. Nah, jadi menanti suhunya lebih hangat, suasananya lebih pas. Jadi di saat susah, di saat berat itu bertahan, menunggu kesempatan. Nah, di saat musim semi dia akan naik ke permukaan tanah dan tumbuh besar. Nah, bambu itu kan saat terkena angin keras pun dia akan elastis dan bisa bertahan. Dan saat di harvest itu dari rebung sampai ke bambu itu akan bermanfaat. Semuanya dapat ya, semuanya bisa dimaksimalkan ya. Jadi berhubungan sama tadi rebung tadi yang semuanya bisa digunakan. Apa yang menjadi hubungannya, Dok? Di klinik kita beberapa keyword kita itu adalah one stop clinic. One stop clinic dan convenient. Convenient. Ya. Jadi mungkin kita tahu beberapa minimarket atau department store yang ada yang buka 24 jam dan itu konsepnya kita datang ke situ, kebutuhan kita apapun akan terpenuhi. Nah, kita ingin membuat fasilitas kesehatan yang seperti itu. Jadi apapun keluhannya saat datang ke Takenoko akan pulang dengan kondisi yang lebih baik. Nah, jadi kita dari pengobatan umum, kita menyiapkan dokter-dokter umum. Nah, lalu treatment yang bisa dilakukan di klinik dalam 6 jam seperti one stop, seperti one day care tadi. Nah, sampai ke gigi. Gigi ada. Pemeriksaan kehamilan. Jadi antenatal care, fisioterapi. Nah, bila kasusnya cukup sulit, kompleks, kita membutuhkan bantuan dari dokter spesialis, kita melakukan escort ke rumah sakit. Ada kerjasama lagi ya, Dok ya, dengan rumah sakit ya? Iya, jadi kita punya network dengan rumah sakit, dan kita punya spesialis-spesialis yang kita bisa konsul. Nah, tadi kan dari namanya kan Takenoko dan juga melayani banyak ekspat dari Jepang gitu, Dok. Apakah cuma ekspat dari Jepang aja atau gimana, Dok? Actually tidak. Nah, karena di kita itu sebenarnya kita melayani siapapun pasien yang datang, kan nggak mungkin ya kita nolak pasien gitu. Nah, cuman memang karena image kliniknya dan mungkin lokasi, jadi rata-rata pasien kita banyakannya orang Jepang. Nah, kalau jam operasionalnya itu jam berapa sampai jam berapa? Dan tadi dokter sempat mention 24 jam. Apakah ini 24 jam, Dok? Jadi sebenarnya klinik kita itu sekarang ada 4. Jadi Takenoko Group itu ada 4. Yang pertama di sini, di Sahid. Di Sahid Sudirman ini. Yang kedua di daerah Pondok Indah di Palma Tower. Palma Tower. Yang ketiga itu ada di Cikarang. Di Rumah Sakit Hosana Cikarang. Dan yang keempat di Bali. Keempat di Bali, Lalu untuk Sudirman dan Pondok Indah itu sebelum Corona kita buka 24 jam. Nah, jadi 24/7 dan tanggal merah pun tetap buka. Jadi bahkan malam Natal, malam Tahun Baru, Lebaran itu kita buka terus. Dokter hebat ya. Ini kan dokter dari Jepang kan nih? Fasih ya bahasa Indonesia aja ya. Karena ya udah lama juga di Indonesia. Tadi 2 tempat itu Sahid dan juga Pondok Indah 24 jam. Kalau yang di 2 lagi Cikarang dan juga Bali? Itu hanya 8/8. 8/8. Namun ya sayangnya mungkin setelah Corona, jadi kan staff-staff juga harus jam kerjanya nggak bisa full gitu. Jadi ya kita mengurangi jam operasional. Untuk saat ini Sudirman dan Pondok Indah 8/10. 8/10, 8 pagi sampai 10 malam. Every day. Tanggal merah juga tetap buka. Ya? Kalau yang di Cikarang dan sampai Bali? Cikarang dan Bali 8/8. 8/8. Sama juga every day. Sama juga every day tanggal merah. Nah, Dok. Tadi kan dokter bilang semua bebas. Nah, kalau bicara kenapa nih pemilihan lokasi terutama di sini yang di Sahid, kenapa sih pemilihannya di sini, Dok? Apa yang membuat Takenoko nih suka sama daerah sini? Jadi kalau sejauh pengetahuan saya itu memang di Sudirman itu mengincar daerah office-nya. Jadi lokasi ini kan dekat dengan Jalan Sudirman. Nah, dan ya memang alamatnya di Jalan Sudirman ya. Dan di daerah sini banyak perusahaan-perusahaan office yang memiliki ekspat Jepang. Itu yang menjadi target marketnya segitiga emas Jakarta. Terutama ya seperti Mid Plaza Tower, seperti Sahid Center, gitu. Menara Astra. Ini ya memiliki beberapa ekspat Jepang dan mereka biasanya kalau sakit, kalau berobat datang ke kami.
Nah dok, saya lihat juga di sini ada apotek juga deh. Jadi sebenarnya pelayanannya itu selain tadi untuk one day care, kemudian juga untuk mengobati dan lain-lain, apotek juga ada dok? Ya, kita punya apotek dan apoteknya sudah memiliki izin apotek sendiri. Jadi kita sebenarnya technically kita bisa menerima resep dari luar. Oke. Nah, dokter-dokter yang bertugas di sini, ini khusus dokter dari Jepang only atau gimana dok? Oke. Semua dokter yang bertugas di kita itu adalah dokter Indonesia. Oh, dokter Indonesia. Ya, dokter Indonesia itu dalam arti bukan orang Indonesia, tapi ya memiliki STR atau surat tanda registrasi dokter Indonesia. Nah, karena memang itu adalah aturannya. Tapi memang beberapa dokter kami, saya kebetulan bisa berbahasa Jepang, dan ada beberapa kolega saya juga itu yang bisa bahasa Jepang. Oh gitu, jadi juga dokter itu bisa bahasa Indonesia juga ya dok ya? Iya, betul. Kayak dokter tapi, ini. Untuk dokter kami sih bisa bahasa Jepang bukan suatu kewajiban atau bukan kriteria, bukan qualification, tapi akan jadi nilai plus. Karena, karena saat di ruang periksa, itu kita akan ditemani oleh interpreter. Iya. Sekali lagi ini jadi informasi bahwa semua orang bisa menggunakan fasilitas ya kan yang ada di Takenoko ini, nggak harus orang Jepang gitu kan. Betul. Orang Indonesia, orang Singapura dan lain-lain sebagainya. Oke dok, kalau bicara soal pandemi dok, nah apa perubahan-perubahan yang terjadi atau pelayanan-pelayanan apa nih? Dan juga bagaimana nih, banyak orang kan mungkin ya ada rasa takut gitu dok ya. Nah bagaimana nih mengantisipasinya nih dok? Iya, mungkin kalau yang paling terlihat apalagi sekarang sedang di layar ini kita semua menggunakan masker kali ya. Oh ini masker dok? Ini masker ini ya. Oke, jadi mungkin pada awal corona itu seluruh bidang terkena ya. Nah, termasuk juga rumah sakit dan klinik. Nah, jadi bukan berarti corona ada suatu penyakit, terjadi pandemi, rumah sakit rame gitu. Sebenarnya saat awal corona tidak. Nah, karena teman-teman saya yang sudah di rumah sakit, sudah memegang posisi-posisi di rumah sakit, itu banyak yang mengeluh juga BOR, jadi bed occupancy rate. Bed occupancy jadi rumah sakit misalnya punya bed 100. Nah, terisi berapa bed itu kan akan jadi persen ya. Rasionya ya dok. Rasionya. Nah, rasionya itu semuanya kayak cuma 20-30%, bahkan di bawah itu. Nah, termasuk juga klinik itu awal corona pasien kita juga turun. Nah, terus kita mencoba mikir ya, jadi analisis gitu. Kira-kira kenapa nih faktor-faktornya pasien turun, pasien nggak ke klinik? Ya ternyata memang yang pertama ya himbauan kan. Jadi tidak keluar kalau tidak berkepentingan, PSBB, PPKM. Nah, terus terutama yang kita pikirkan adalah rumah sakit atau klinik itu kan tempat penyakit-penyakit berkumpul, macam-macam virus, bakteri. Orang-orang takut saat mereka datang ke klinik atau suatu fasilitas kesehatan, mereka malah tertular. Kondisi tertular gitu. Jadi yang kita tegaskan, kita lakukan pelatihan ulang kepada staf-staf untuk terutama pemakaian APD. APD ini banyak yang beranggapan APD itu untuk melindungi diri sendiri. Nah, kalau saya bilang ke staf saya, betul, dan kita melindungi orang lain juga. Nah, kita tidak tertular, kita tidak menularkan. Jadi mungkin untuk membuat pasien lebih nyaman saat datang ke klinik, karena mereka bisa merasa yakin, oh klinik ini steril. Jadi jangan takut ya untuk datang ke klinik khususnya di Takenoko ini. Nah dok, di sini juga ada kayak instalasi gawat darurat ya sih dok?
Kalau untuk gawat darurat kita tidak. Tidak ya, oke. Ya. Namun kalau misalnya datang dengan luka, cedera atau merawat luka, itu kita bisa. Itu bisa ya. Iya. Oke. Nah dok, satu buah pertanyaan terakhir nih dok. Ini kan tadi dari 2004 nih Takenoko. Iya. Kalau menurut dokter sendiri, apa sih yang menjadi rahasia sukses ini? Kan banyak juga kan klinik-klinik yang mungkin nggak bisa sukses gitu. Kalau ini kan udah sampai Sweet 17. Bentar ya. Sweet 17. Apa yang menjadi rahasia sukses ini dok? Oke, jadi kalau untuk saya pribadi dalam saya melakukan pelayanan sampai di sini, itu memperhatikan pasien secara sepenuh hati. Nah, jadi ada satu kalimat ya, sebenarnya dalam bahasa Inggris yang saya selalu pegang, cure atau menyembuhkan itu kan bisa sembuh, bisa tidak, dan banyak faktor, dan kesembuhan itu berasal dari Yang Maha Kuasa. Yes. Nah, cure bisa iya, bisa tidak, tapi at least kita harus care. Jadi cure with care. Nah, di saat kita memperhatikan pasien itu, pasien datang sekali. Kita mintakan nomor kontaknya, kita tanyakan bisa kita hubungi atau tidak. Saat pasien pulang, besoknya kita telepon. Jadi, halo, kemarin berobat ke klinik Takenoko, keluhannya saat ini bagaimana? Wah, ini yang membedakan ya. Jadi saat itu pasien akan merasa, oke, saya diperhatikan, saya nggak cuma beli obat mahal, saya minum, sembuh atau nggak sembuh nggak jelas, tapi kliniknya care dengan kita. Gitu. Nah, jadi sebenarnya sih sistem yang dilakukan sangat simple, itu sistem follow up aja. Wow, itu yang menjadi kesuksesan. Jadi orang happy dan juga akhirnya continue building trust gitu ya. Building trust ya. Wah, thank you so much nih dokter udah berbagi informasi dan juga sharing nih tentang Takenoko. Jadi kita juga tahu nih, saya juga pribadi tahu dan juga teman-teman yang nonton juga tahu dan nggak ragu ataupun jadi bisa mengenal nih Takenoko. Sekali lagi sukses ya buat Dokter Azuma. Terima kasih Pak Ruby. Selamat melayani, thank you so much nih dokter tenaga kesehatan yang pasti menjadi garda terdepan kan. Sekali lagi sukses ya buat Takenoko dan Dokter Azuma. Teman-teman, demikian nih kita ngobrol-ngobrol di Takenoko. Semoga video ini bisa menginspirasi teman-teman. Dan jika teman-teman mungkin mengalami cedera ataupun mungkin mengalami sakit, bisa langsung datang di Takenoko yang tadi ada 4 cabang ya. Di Sudirman Sahid tadi, Pondok Indah, kemudian Cikarang, dan juga di Bali. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk tonton terus Rahasia Investasi Sukses bersama saya Ruby Herman. Bye-bye.